Baik kawan-kawan, masih bersama saya Senggun Black Dog tentunya. Dan kali ini saya berada di depan Music Studio gitu ya. Iya. Di Pegok ini. Pegok itu termasuk Sesetan. Sesetan. Jadi terima kasih waktunya ini. Saya diberikan waktu 2 jam ini. Dari jam 3 sampai di jam 5 nanti. Awal saya mau bertanya kepada Kadek nih. SMA 5 berarti di sini kan ya? Ya. SMA 5. Akhirnya dia lanjut kuliah di STP. 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 Berarti dari awal itu memang sudah ada rencana studi apa enggak nih? Kok milihnya STP itu kenapa enggak? Nah, dulu kan milih STP karena punya orang dalam di orang hotel lah yang yang janjiin kalau udah lulus pasti langsung kerja gitu. Berarti awalnya dulu di pariwisata gitu ya. Pariwisata. Kenapa milih STP? Karena sudah punya teman atau kolega yang ada di hotel. Nanti kalau lulus dari STP itu udah langsung kerja. Langsung kerja. Ya udah ada nanti jadi orang hotel karena bapak pun kerja di hotel. Ya, bapak di hotel. Jadi, ini Beli Kadek ini ada lingkungan orang-orang pariwisata gitu ya. Kenapa ini kok bisa keluar jalur dari apa yang direncanakan itu? Kenapa? Oke, gini ceritanya pas lulus STP. Bom Bali 1. Bom Bali 1. Ya, bom Bali 1 meledak. Terus orang dalam hotel itu angkat tangan. Bapak saya boleh sebut nama? Nggak usah ya. Orang dalamnya apa kabar? Jadi karena pencuitan karyawan waktu itu kan? Iya, karena bom Bali 1. Ya, kan tamu pada hilang tuh. Pencuitan karyawan. Jadi nggak mungkin dong saya masuk, ya, lucu betul, kan? Nah, habis itu ngelamar kerja 1 hari bisa 4 kali interview. Dan yang saya lawan itu yang orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Ya. Terus saya cuma fresh graduated, nggak punya pengalaman. Ya udah pasti kalah dong. Nah gitu. Habis itu akhirnya ada teman ngajakin gini. Kerja. Padahal sebenarnya saya nggak mau pertama. Dia datang ke rumah disuruh ngetikin lamaran ke Periplus. Oh ya, saya juga ikut ke Periplus yang ngantor Kadek juga. Saya akhirnya kerja di sana hampir 9 tahun ya. 9 tahun. Ya, terus. Dia ngetik lamaran. Terus dia malas sendiri ke sana. Terus saya dirayu biar saya ikut. Yes. Biar ada aja gitu ya. Akhirnya dia bikin lamaran juga? Terpaksa. Ikut bikin lamaran. Terus ke sana berdua. Interview. Saya dapat, dia nggak dapat. Nggak enak. Gini. Jadi ada teman datang ke rumah ngetik lamaran. Jadi bikin lamaran karena dia malas datang ke sini ke kantor Periplusnya di Kuta. Diajaklah saya. Gitu ya. Diajaklah Kadek nih. Kadek terpaksa bikin. Iya. Akhirnya ke sana interview berdua. Yang ngajak itu nggak terima. Siapa udah ingat deh siapa? Inisialnya A. Teman SMA. Oh iya. Saya tahu orangnya. Apa kabar A? Tapi sekarang kan dia sudah ini ya berkeluarga, udah bahagia lah. Sudah sukses dia. Sudah sukses sekarang. Kan ngeband. Ngeband. Jadi teman-teman, saya sama Kadek itu di tahun 99 ya. Ya, 99. 2000 itu saya mulai dari Tabanan ke Denpasar, kenal sama Bokek karena Bokek kuliah di Orma Dewa bersama saya, kenal sama beliau. Akhirnya saya diajak nongkrong, ketemulah Kadek. Waktu itu Kadek punya band gitu ya, punya band. Tapi vokalisnya nggak bisa datang. Tapi waktu itu kita latihan di mana ya? Di Dedek ya, Dedek. Ya, di Dedek. Ya, di Studio ya. Live Studio. Apa kabar? Beli Dedek. Tapi sempat saya lihat di Instagramnya, sempat kesini kan? Ya, sempat sekali. Akhirnya kita ngeband dulu. Waktu itu kita ngambil hardcore ya. Wah, zaman-zamannya Victory Style ya. Akhirnya di situ ada Snapcase, Integrity, kita ngambil Integrity. Tapi waktu itu Dek ngasih tahu saya DFL kan, proyekannya Beastie Boys ya. Proyekan Beastie Boys kita juga bawain itu. DFL. Itu bawain itu. Akhirnya
kita waktu itu juga terlibat di skena ya. Ya. Kita ada di Pestol. Pestol. Granat kita juga ada. Granat tahun berapa di 2000 kayaknya yang di kampus Sudirman. Iya. Waktu itu saya masih ada rambutnya, saya pakai crosser kan enggak? Iya. Dari Sidakarya ini enggak pakai helm kok udah enak. Ngomongnya hadap ke selatan, gitu kan? Ini akhirnya waktu itu kita ngeband kamar Jedek jadi studio. Nah, itu awalnya. Nah, bisa ceritain kenapa bisa bikin studio di kamar? Dulu kan kakak datang dari siar tuh. Siar. Ya. Tapi bawa uang dikit. Bawa uang dikit. Dia beli motor, terus sisanya pakai beli alat musik. Drum, ampli gitar sama bass. Terus rencananya kan mau bikin studio pribadi tuh. Studio pribadi. Karena nggak ada ruangan, tak relain kamar ya. Saya nggak punya kamar. Kamar jadi studio. Itu. Saya ingat waktu itu sempat latihan sekali. Karena nggak pakai AC ya, kita keringetan. Terus keluarnya ibunya Kadek ibu bikin canang. Akhirnya nggak tahu siapa yang ngasih tahu anak-anak sekitar tuh datang. Tahu akhirnya ada studio. Beli mau sewa studio. Tak bilangin ini studio pribadi, nggak disewain gitu. Tapi anak-anak itu maksa ya. Ya udah, boleh dah. Bayar berapa beli? Berapa ya kemarin? Waktu itu 8.000 kayaknya. Ya 8.000 aja. Kenapa nggak 10.000? Kenapa nggak? 8.000 ya apa ya kemarin? Dulu itu 8.000 tuh udah lumayan. Lumayan banyak. Itu di tahun 2000 berapa itu? 2003 ya, kira-kira kayaknya. 2003. Ya. Habis itu karena banyak yang datang banyak yang datang, bikin akhirnya ruangan. Bikin ruangan beda ruangan gitu. Beda bangunan. Akhirnya bikin studio lah gitu loh. Studio latihan bukan di kamar gitu. Bikin studio latihan. Nah, terus saya masih di Periplus tuh. Masih di Periplus kerja ya? Periplus. Dulu kakak yang ini yang ngelola di rumah. Kakak yang ngelola. Terus ditinggal studionya. Kerja di akhirnya kakak juga kerja. Akhirnya studio terbengkalai kan. Akhirnya saya berhenti. Ini studio jalan waktu itu kan ya, yang latihan. Tapi juga. Ya sepi sih, masih sepi ya. Akhirnya belum menjanjikan lah waktu itu gitu ya. Ya. Akhirnya kakak pun kerja keluar. Sekarang karena sudah ada studio, ya harus dikelola ini kan. Nah, itu udah kasihan kan, alatnya kasihan. Saya berhenti dari Periplus, saya fokus di studio itu. Dan lama-lama kok semakin rame gitu loh. Bikin 2, terus lagi makin rame, bikin 3, lagi rame, bikin 4, lagi rame gitu. Mungkin pas zaman-zaman apa ya? Kapten sama coklat lomba apa tuh namanya? Kotak tuh. Dream Band. Zaman-zaman Dream Band ya. Kan band tuh artinya favorit dulu. Orang-orang band tuh. Nah, habis itu tahun 2011 saya sama istri pengen kita mandiri yuk. Waktu itu belum Depan ya? Namanya belum masih Dev. Kenapa Dev? Dev itu artinya apa? Dev itu saya nggak tahu. Kakaknya ngasih nama, saya nggak tahu artinya tuh. Tapi dalam hati saya mengartikan Dev itu karena kita dulu suka Chino Moreno ya, Mungkin ya karena kita suka Deptune. Kadek juga suka Deptune dengan di album yang ada gambar kuda itu apa sih, Dek? White Pony. Saya kira itu Dev itu panjangnya Deptune, saya kira gitu. Kakak dengan keluarga mandiri lah gitu ya. Nah, terus di 2000 berapa? 2011. Nyari tempat di Jalan Dewata di Sidakarya. Yang di Kafe Tahu ya? Di Kafe Tahu lah, Kafe Tahu, dapat tempat di sana, terus bikin studio sana. Nah, bingung nih, mau kan kena opening belum punya nama. Kayak nama apa ya? Kebetulan nama anak saya Devan. Ini Devan ini nama anak. Iya, nama anak sebenarnya. Jadi studio Devan ini. Kita namain Devan aja. Oke ya. Nah, pertama kali buka di sana,
saya bikin flyer, bikin pamflet, bikin kartu nama. Ya, ya. Nah, kebetulan pas udah jalan berapa bulan tuh? 2 bulan kayaknya. Paling dapat 1. Orang latihan nih, orang latihan. Iya, orang latihan. Di sana tuh yang pindah ke yang mandiri, pindah bikin depan itu berapa studio langsung? 1 kah atau 2? 1. 1 dulu ya. 1 studio. 1 studio. Saya bikin itu bikin pamflet, flyer, terus kartu nama. Nah, di Cafe Tahu ada acara musik waktu itu. Wah, mungkin sekarang pasti rame. Ternyata enggak. Masih aja sepi. Masih sepi ya. Terus saya ke konser itu, ke Cafe Tahu itu, saya bawa kartu nama sama flyer, tak sebarin. Sebarin ke orang-orang gitu ya. Dah sebar kan? Besok paginya kan kerja lagi nih. Wih, dibuang semua kartu nama, dibuang, dipak sampah semua. Wih, sakit hati gitu ya. Wih, pasti. Wih, namanya dibuang. Karena mungkin gini deh. Jadi orang-orang tuh kesana belum tahu. Belum tahu orang kesana tuh mau nonton musik, dikasih selebaran, mungkin dia juga nggak bawa tas, nggak bawa apa, nyimpennya tuh. Betul. Atau juga mungkin sudah dibaca dan alamatnya sudah tahu. Wah, mungkin juga. Sudah tahu jadi ya dibuang gitu. Cuman perasaan kita aduh dibuang. Hasil karya ini kita udah mikirin gitu kan ya. Nah, setelah itu SMA 5 saya ingatnya SMA 5 apa SMK 2 itu. Dia ada kayak porseni gitu, apa namanya ya? Apa acara tuh ya? Pensi. Ada ngeband-bandnya adalah murid satu latihan sana 1 gram band SMA lah. Band SMA. Nah, antara ini anak yang datang nih antara SMA 5 atau SMK 2. Pokoknya itu dah latihan. Nah, dari sanalah, dari mulut ke mulut. Ternyata promosi yang paling hebat itu dari mulut ke mulut. Ya, paling bagus. Karena corona pun dari mulut ke mulut gitu ya. Betul. Jadi ini mungkin kalau nonton nanti ya, siapa tahu gitu nanti ini ditonton sama anak SMA itu ya. Saya lupa nama bandnya apa lupa ya. Mungkin nonton nanti terima kasih ya. Waktu itu latihan banyak. Ke depan, akhirnya ngomong ke sana sini. Iya betul. Setelah itu akhirnya mulai ada. Nah kebetulan kan, setelah itu mulai ada semakin hari semakin dikenal kan, dikenal. Nah kemarin kan saya yang handle rekaman di Dev kan masih saya yang handle. Jadi nomor telepon kan udah ada tuh. Ya saya promo aja lewat WA gitu. Ya. WA. Oh, tar dulu. Sebelum kita lanjutin, di Dev itu juga sudah ada recordingnya? Iya, dulu sudah. Sudah ada recordingnya. Ada. Terus dari 2004 start belajar 2004. Dari ilmu pariwisata yang didapat di STP, itu kan dia ngambil jurusan apa dulu di STP? Gini, bartender. Bartender tuh berarti bikin minuman ya? Iya. Sama waiternya bawa gitu kan ya. Minuman. Terus ini dari ilmu bikin minuman Long Island kok bisa jadi recording itu? Jadi proses belajarnya gimana? Nah, gini, kebetulan suka komputer. Suka komputer ya, pertama suka komputer. Suka musik. Ya, yang ada hubungannya ya rekaman kan. Rekaman. Nah, dulu kan nggak tahu tuh pakai apa ya rekamannya. Nah, kita main ke Gibraltar studio, ingat nggak? Oh, Agung Gibraltar ya. Oh ya, Agung. Waktu itu saya ingat si Teguh jadi gini. Jadi operator ya, Teguh sana. Di Gatsu tuh, di rumahnya di Gatsu. Nah, saya lihat dia tuh pakai program Cubase kayaknya. Cubase. Dari sana ada. Dari sana ngelihat ya. Saya pakai Cubase. Halo Teguh. Oke, nanti videonya akan saya tag ke Agung, ke Dana, ke Teguh gitu. Ya, betul. Karena Kadek ini Panjul yang saya kenal dengan nama Panjul ya. Itu terinspirasi dari di rumah sudah ada studio. Di studio sudah ada rumah, suka komputer, suka musik. Akhirnya kita main ke sana. Waktu itu kita ngapain ya? Latihan ya? Nonton dia latihan si siapa namanya? Rodevil. Ya, Rodevil. Akhirnya ngelihat di sana programnya di sana. Si Teguh waktu itu lagi mixing kayaknya. Mixing. Wah, udah kenceng. Heran tuh lihat. Teguh hebat sekali. Tuh udah tak lihat Cubase. Dari sana saya cari tuh Cubase, ternyata dapat saya pelajari dah dari sana. Belajar artinya kan rekaman itu programnya gimana, take-nya itu Dek belajar sendiri ya? Nah, dari belajar sendiri, terus di aplikasi kan ada tuh help tuh. Nah, di sana banyak ada. Oh, helpnya tuh Dek baca itu berbekal kamus.
Benar berbekal kamus. Karena kan health itu bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris. Habis itu ada juga masukan-masukan dari teman gitu. Dari teman, dari customer juga kadang-kadang ngasih tahu. Kan lucu kan? Yang rekaman itu ngasih masukan ke operator. Operator gitu ya. Jadi saya terima-terima aja. Berarti dalam proses belajar. Tapi kan waktu itu mereka tahu saling tahu gitu ya, nggak sok-sokan bisa gitu kan, saling tahu ya, orang yang rekaman ini tahu juga. Saling sharing lah. Ini masih belajar gitu ya, saling sharing. Betul. Sebenarnya itu yang guru yang paling bagus, suasana belajar yang paling bagus gitu ya. Nah, akhirnya bisa sampai sekarang masih pakai program itu? Masih pakai Kubis nih? Masih pakai itu. Nah, terus belajar. Nah, waktu itu ada pengalaman bagus. Dulu kan komputer tuh memorinya kecil tuh. Memori kecil. Nah, waduh, udah mau penuh nih gitu. Ada satu file rekamannya belum jadi tuh. Apa sebenarnya yang bikin penuh ya? Ada 3 folder. Ada folder audio yang paling gede itu, makanya folder audio. Wah, ini udah nggak kepake nih kayaknya. Tak hapus lah itu. Jadi hapus nih. Dihapus. Terus besoknya kan datang yang rekaman yang belum jadi itu. Baru tak buka. Kok garis semua? Mana nih folder gini apa namanya? Audio. Ternyata yang tak hapus itu dia. Akhirnya hilang itu, ngulang. 5 lagu. 5 lagu enggak? Kan enggak bandnya apa? Dari Sanur band. Aduh, lupa. Oh, ini mungkin karena yang nonton pasti ingat. Karena ini kok penuh ya, di saya penuh. Iya, tak apa yang bisa saya hapus? Oh, ini paling gede nih. Ini paling gede nih, tak hapus. Karena otak kita cuman mau menghapus supaya mengosongkan. Biar kosong. Mikir ya, delete. Itu kan sebenarnya sesuatu yang di-delete di komputer kan bisa dibalik sebenarnya, tapi ada programnya. Nah, itu kan file gede. Oh, file gede ya. File ini terlalu besar untuk recycle bin. Kan gitu biasanya. Oh, iya. Mau hapus permanen? Yes. Yes. Akhirnya waktu ngapus tuh yes, kosong gitu ya. Besoknya datang bandnya nggak bisa, keringetan tuh. Tapi kebetulan memang untungnya band itu mau diulang. Ya gratis lah. Oh ya. Kita trade-nya kita ulang ya. Iya, saya tapi pokoknya kasih free. Saya free gitu ya, trade-nya gitu. Artinya ya. itu pelajaran yang sangat bagus, pengalaman tuh. Ya, betul. Jadi besok-besoknya saya hati-hati sekali. Kalau ngapus file tuh. Itu kayaknya udah kaki nggak nginjak ini. Waduh. Ya berapa hari itu tak ambil tuh. Lumayan sih, 3 hari kayaknya. Baru udah ngulang itu. Ya nggak apa-apa. Pengalaman benar. Ada satu kayak apa ya, komunitas apa itu, dia bikin kompilasi. Nah, ada yang ngurusin satu. Pokoknya ada bosnya satu gitu ya, yang sebagai ngurusin koneksinya antara Depan dan band-band tersebut gitu ya. Ya. Habis itu dia yang mengkoordinir band-band kompilasi itu. Nah, jadi yang rekaman band itu bayarnya ke si itu. Ke orang ini. Nah, orang itu bayar ke saya. Ya. Istilahnya dia ngumpulin sebagai apa ya, sebagai kolektornya dari band-band tersebut. Nih bayar segini, nanti kalau mau rekaman jadwalnya udah ada gitu ya. Ada. Nanti bandnya bayar ke orang ini, akhirnya nanti orang ini akan bayar ke Kadek. Akhirnya awalnya lancar. Lancar. Enak nih, bayar rekaman bayar. Nah, ujung-ujungnya makin apa namanya? Kok nggak dibayar lah gitu loh. Sekali seminggu akhirnya dibayar. Nah, yang kedua masih banyak nih, berapa band itu ya? 20 apa berapa? 20. Akhirnya sebulan nggak dibayar. Tapi proses rekamannya jalan? Masih jalan. Tapi nggak dibayar-bayar. Nggak dibayar kan? Akhirnya ada salah satu band lagi mau take. Dia bilang nanti si Anu yang bayar. Saya kan udah nggak dibayar nih. Saya bilang aja gini, Gus gini aja ya. Ini karena saya belum dibayar. Gus bayar aja dulu ke saya. Nanti Gus minta uangnya ke si Anu. Orang ini ya. Kan saya nggak mau kerja nggak ada. Ya benar. Akhirnya mau dia. Band ini bayar akhirnya ke Bayar akhirnya. Ujung-ujungnya kasus itu. Kompilasinya nggak jadi. Nggak jadi ya. Akhirnya dia jadi buron gitu. Ya, jadi ya buat teman-teman band apapun itu, nanti ada kompilasi, ada apa,
tolong dibicarakan dulu iya, gitu betul, ya. betul. Seperti ini pengalaman juga. Akhirnya ada juga seperti banyak yang nggak dibayar dong. Iya. Ada beberapa shift yang nggak dibayar. Ada gitu. beberapa. Tapi ya, band-bandnya udah selesai tuh. Beberapa band udah ada yang selesai. Udah dibawa lagunya sama mereka. Udah bawa. Akhirnya nggak dibayar itu ya. Ada lagi satu tuh. Band apa ya? Band anu dah. Ya nggak usah nyebutin nama band itu ya. Ini pengalaman-pengalaman. Ya, pengalaman. Dia rekaman, tik. Bayar akhirnya beli besok beli sampai kayaknya 500.000 kayak. 500.000 ya. 500.000. Bagi saya lumayan tuh. Lumayan ya, 500.000 kalau dibawa nyuwun di pekan tuh apa? Habis itu ini beli saya kasih snare pakai jaminan. Pakai jaminan. Oke, makasih. Oh, berarti jadi ini nih, jadi pegadaian. Nah. Habis itu lagi seminggunya dia datang. Beli minta tolong beli. Dia belum bayar nih. Beli minta tolong beli, saya mau manggung. Bisa pinjam snare-nya sebentar. Karena saya merasa ya saya juga anak band dulu kan. Ya benar. Kasih dah. Oke dah bawa gitu. Tapi belum dibayar tuh yang. Ininya utang sipnya belum dibayar. Belum. Saya kasih pinjaman. Tapi hasil rekodnya udah dibawa? Udah. Aduh. Terus jaminannya dibawa. Nah, kan diambil. Nanti abis manggung saya balikin. Oh, saya balikin. Gitu. Ya. Oke. Karena saya saya drum dong ini ya. Iya. Main drum. Saya udah kenal loh, udah modelnya udah langganan gitu kan. Percayalah. Ya. Sinarnya diambil. Tak tunggu sampai malam nggak datang. Paginya nggak datang. Tak WA nggak dibalas. Hilang itu. Sampai sekarang. Jadi buat teman-teman band, bukannya kita menceritakan keburukannya, enggak, cuman ini menceritakan pengalaman gitu ya. Jadi buat teman-teman ngeband itu harus komitmen gitu ya juga. Betul. Harus komitmen, rencanakan dulu secara finansialnya, baru ke studionya bagaimana nanti penyelesaian gitu ya, biar nggak memalukan gitu nanti. Tapi kan udah ikhlaskan itu, udah ikhlas. putihkan, mudah-mudahan rezekinya balik gitu ya. Dan akhirnya memang benar gitu ya. Betul. Terus, Dek, kan ngambil, saya lihat juga di Instagramnya itu kan ada yang keroncong, ada yang rock, ada yang pop Bali, ada yang underground gitu. Terus gimana penanganannya itu bisa ya gitu ya? Sebenarnya gini, saya itu kan nggak tahu tuh soundnya yang gimana yang bagus. Ya saya tanya langsung dia, mau sound yang kayak gimana gitu. Oh. Bukan saya yang nentuin, dia yang nentuin. Ada contohnya nggak gitu? Oh, maunya seperti apa nih? Maunya seperti apa gitu. Oh, berarti dia ngerjakan pokoknya apa yang dimau sama ya udah, sama bandnya. Iya, requestnya apa ya tak kerjain. Berarti gitu. di mixingnya berarti ini ya. Mixingnya kalau take-nya kan biasa. Masih kalau mixingnya masih ngerjain. Tapi ada juga band yang ngetek-nya di sini atau ngetek di tempat lain, mixing juga ada gitu ya. Ada juga kayak gitu. Pokoknya apa yang mereka mau gitu ya. Apa yang mereka mau? Modelnya servis lah gitu ya. Mungkin itu yang membuat mereka ini deh suka datang ke sini deh. Iya mungkin. Nah. Yang Karangasem ada, Tabanan, Gianyar, Bangli ada juga. Bangli. Negara ada. Akhirnya semua kabupaten lah ya. Anak-anak bandnya udah datang ke sini gitu ya. Padahal teman-teman kalau mau datang ke sini itu, ini nggak di pinggir jalan, ini masuk ke dalam, gangnya kecil, masuk ke dalam. Jadi begitulah istilahnya, wanginya Dek sudah di luar. Terus Dek masih suka datang ke acara-acara nggak? Sebenarnya pengen, cuma ya sibuk waktu ya? agak susah saya karena sambil jaga studio kan. Agak susah. Ini studio ada berapa sekarang? Studio 2. Studio latihan 2. Studio latihan 2. Rekaman 1. Ya. Tadi saya ngobrol juga waktu Dek masih ada orang tek vokal tadi, saya depan ngobrol sama istrinya, Bu Depan. Itu katanya sekarang Dek juga ngambil rekod keluar. Itu gimana tuh rekod keluar? Ya gini, saya kerja sama ada studio di Kuta. Jadi dia itu perlu operator atau perlu sound engineer. Saya ke sana. Oh, berarti Dek sebagai sound engineer-nya ke sana ya? Ya. Terus yang katanya ke kampus-kampus, tadi saya nanya, Bu kerja? Enggak, saya ngurusin anak-anak aja. Soalnya beli ke Deknya
ke kampus-kampus ya, recording. Kemarin sempat ke ISI. Oh, ISI Denpasar. ISI Denpasar rekaman gamelan. Kayak gong, tapi ini gong Jawa. Oh, gong Jawa gitu. Di IG ada, di IG ada. Oh, di IG-nya ada. Gamelan Jawa dia, gamelan Jawa. Berarti dia bawa peralatan sendiri ke sana? Buat sendiri, mic, semua, laptop. Semuanya ke sana ya. Berarti di sini latihan aja prima gitu ya. Ya. Jadi dijadwalkan sudah ya. Ya. Terus kerjaan deh. Sumber penghasilan. Wah, ini nih buat teman-teman nanti studio ini ya. Apa ada deh usaha lain? Enggak ada, ini aja. Ini aja ya, studio ini aja ya. Jadi buat teman-teman, Dek, nanti kalau misalnya ada nih anak-anak itu mau kesini mau belajar tuh, Dek bisa dampingin? Boleh ya. Boleh. Tapi ya kalau waktunya panjang ya ini ya di shift juga gitu kan ya. Misalnya teman-teman di luaran yang juga pengen ya suka komputer kayak Dek, suka musik, yang juga nanti pengen bikin studio rekaman, bertanya-tanya kan bisa ya. Datang sini nyampe situ nggak latihan bisa ya. Tapi nanti kalau mau belajar langsung mengenai Cubase dan lain sebagainya itu kan nanti di shift gitu ya Dek ya. Jadi buat teman-teman di luaran sana yang pengen datang ke sini, ini Kadek sudah, tapi harus ngomong dulu, harus bicara dulu, dihubungin dulu lewat Instagram bisa, di Facebook bisa, di WA juga bisa. Kalau mau belajar di sini, nanya-nanya dan lain sebagainya, pintu terbuka gitu ya, ya. Itu untuk melebarkan apa ya, menyebarkan ilmu gitu ya. Karena memang apa ya, segmen pasar saya. segmen pasar ya, benar. Kan manajemen dulu. Ya, pasti benar, segmennya ya benar. Jadi karena saya lihat peralatan saya kayak gini, jadi ya segmennya saya ambil yang pemula aja deh. Ya benar. Kita harus fokus di sana, harus menentukan gitu ya. Harus menentukan. Jadi yang nggak tahu metronom banyak, yang nyetem gitar pun nggak bisa. Jadi ya udah saya maklum gitu loh, karena memang itu pasar emang segmen saya ya, gitu. Benar. Gitu. Dan tugasnya Dek ini juga mengedukasi gitu kan, benar kan ya? Ini karena Dek juga ngeband dulu, awal-awal ngeband kan tahu gimana perasaannya kita dulu nggak mengerti juga, akhirnya dapat ilmu. Akhirnya Dek datang ke sini Dek juga kasih tahu ini ya gitu dari ya, awal. Jadi misalnya kayak tek drum. Gus bisa pakai metronom? Apa itu metronom? Ya kayak gitu. Ya, itu wajar, itu wajar kan. Oh, gini metronom itu tempo tak gitu kan. Coba dulu ya. Ya, coba dulu. Akhirnya balapan. Gus enggak usah pakai metronom ya, tak gitu. Karena itu bisa diedit kok. Bisa di drum yang enggak pakai metronom tuh bisa dipas-pasin gitu. Oh, bisa dipas-pasin ya? Bisa, biar dia pas sama metronom. Itu tugas saya gitu. Ya, itu tugas saya. Itu tugas saya. Tapi karena daripada dia pakai metronom nggak bisa, akhirnya lama, shiftnya juga panjang jadinya gitu kan. Betul, kasihan benar. Akhirnya dia juga nggak usah pakai metronom, kamu pakai insting aja dulu gitu. Betul. Nah, habis itu main gitar. Kita kasih sound. Gus mau soundnya apa? Distorsinya, misalnya distorsi kan? Misalnya apa? Yang bagus Bli. Yang bagus tuh. Nah, itu kan universal besar itu. Saya kasih ampli 1, bagus. Kalau yang ini ampli 2, bagus juga. Semua bagus. Berarti dia ya seperti yang bilang tadi. Iya, pemula kan. Orang awam. Ya udah saya pilihin yang terbaik dah. Dia. Kamu serahkan kepada saya ya gitu ya. Iya. Tapi ketika nanti sudah hasilnya mereka ini. Iya. Mereka suka. Akhirnya ya langganan. Habis itu ada juga gini, apa namanya, rekaman tugas sekolah ya. Vokal grup gitu loh. Tahu kan vokal grup? Ya, benar. Dan itu anak sekolah. Apa sih namanya kalau vokal banyak, apa sih namanya? Choir ya. Kur ya. Nah, habis itu dia itu kan bukan penyanyi tuh. Itu tugas sekolah terpaksa kan, buat nilai kan. Buat nilai ya. Udah terbayang kan? Itu biasanya kalau tugas sekolah berapa orang biasanya? 10 biasanya. 10 ya? 5 sampai 10. Ada yang terang-terangan, Bli, saya nggak bisa nyanyi. Itu sebenarnya yang enak deh. Iya. Datang ke sini tuh, Bli, saya nggak bisa, tapi saya pengen ini tugas sekolah, tolong. Gampang. Itu jadi kita merasa, wah ini enak. Ya, bisa diatur. Kita ngajarinnya enak gitu ya. Bisa diatur. Dah pasti kan, dah kebayang kan kayak gimana. Cuma dari 10 itu kadang-kadang ada 1 yang bagus. Nah, itu udah pakai tepatan 1. Oh gitu ya. Itu kan kalau misalnya grup vokal seperti itu kan harus ada yang
apa ya, tenornya, tenor, bariton, ya. sopran gitu. Itu di STP diajarin enggak? Tenor, Salah sopran. jurusan. Tapi pesannya adalah seperti itu, teman-teman. Jadi bisa saja rencana teman-teman waktu masih muda itu punya rencana di pariwisata, akhirnya karena waktu itu juga bom Bali ya, sama kayak pandemi ini juga akhirnya down sekali pariwisatanya, akhirnya punya plan B yang awalnya juga nggak sengaja gitu ya. Bikin karena ngeband waktu itu, teman-teman kalau tahu Nastikor, band hardcore. Band tidak terkenal. Akhirnya bikin studio di kamar sampai ya. Jadi yang penting jangan pernah, kalau beli tekung kemarin sama teman-teman yang lain juga, jangan pernah mengerjakan sesuatu di setengah-setengah. Iya, ya, betul sekali. Nah, lanjut lagi mengenai ini nih, apa namanya, orang recording nih, yang tadi orang awam datang ke sini, memang segmen pasarnya orang yang baru mulai. Iya, pemula. Di sini itu bisa dibicarakan mengenai biayanya, bisa dibicarakan, hasilnya bisa dibicarakan. Dan kemarin waktu saya upload di Facebook juga ada yang bilang itu hasilnya bisa ditunggu gitu. Secepat itu kan ya mengerjakannya. Jadi itu salah satu daya tarik juga. Ya benar ya. Daya tarik dari rekaman di sini, jadi hasilnya itu langsung jadi. Hasilnya langsung jadi gitu ya. Langsung bisa ditunggu. Hari ini take, hari ini tadi sore jadi. Ya. Okay. Tergantung kalau ngantuk besok. Tergantung ini juga ya. Iya, benar. Nah, itu kan yang datang misalnya orang awam yang sudah mengaku gitu ya, benar-benar mengaku beli, saya nggak bisa. Iya. Dan teman-teman pun nanti kalau datang ke sini belum punya apa ya, pengalaman recording, datang aja nggak apa-apa, nanti ada beli kadeknya. Ini namanya kadek Oke Palguna ya. Ini punya anak namanya Depan, Pak Depan, makanya studionya nama Depan gitu ya. Datang aja ke sini, pokoknya nanti akan dituntun sampai bisa. Ya. Mudah-mudahan nanti bandnya juga bisa nasional gitu ya. Wih. Sebagai penutup, mungkin ucapan terima kasih kepada orang-orang siapa yang terlibat. Ini kesempatan yang bagus sekali. Dek mengucapkan terima kasih. Mungkin nggak semua bisa diucapkan di sini, tapi setidaknya berterima kasih sudah ada kontribusinya dulu ya. Silahkan. Ya, terima kasih kepada customer ya, kayak kepada pelanggan-pelanggan Devan Studio sudah mempercayakan albumnya atau lagunya ke sini rekaman. Terima kasih banyak. Ya. Dan juga jangan lupa terima kasih juga kepada anak SMA itu yang di awal iya, tadi. Betul. Tapi saya lupa namanya. Siapa lupa namanya, nanti kalau ingat datang aja ke sini ngobrol ngopi gitu ya. Kemungkinan karena dia cerita ke teman-temannya gitu ya. Iya, kepada Teguh juga Gibraltar, Teguh. Terima kasih banyak dan semuanya yang ikut membantu ya. Terima kasih. Dan teman-teman, sekian dulu ngobrol kita bersama Kadek dari Depan Music Studio. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao.